Assalamualaikum teman-teman yang sudah mengakses video ini. Hari ini saya akan sharing tentang konsep sehat kuantum. Apa itu sehat kuantum? Apa saja aspek-aspek yang harus kita perhatikan supaya kita bisa sehat atau kita bisa sembuh dari berbagai penyakit tanpa tergantung obat, tanpa tergantung herbal, dan tanpa tergantung terapis. Ya, ingat saya garis bawahi tanpa tergantung. Artinya apa? Artinya bukan berarti saya larang ya, berarti tidak boleh pakai obat kimia, tidak boleh pakai herbal, tidak seperti itu ya. Obat kimia, herbal, dan terapis sangat kita butuhkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Wabil khusus untuk obat kimia sangat kita butuh untuk kondisi-kondisi darurat teman-teman ya. Kita butuhkan itu. Nah, tapi dengan konsep sehat kuantum ini, insya Allah kita bisa sehat atau bisa sembuh dari penyakit tanpa tergantung obat kimia, tanpa tergantung herbal, dan tanpa tergantung terapis terus-menerus. Nah, asik kan? Nah, sekarang kenapa bisa begitu? Begini, kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Ya, karena kita adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Sebenarnya di dalam diri kita itu sudah dilengkapi dengan sebuah sistem yang itu bekerja otomatis untuk memperbaiki dirinya sendiri, sudah ada dalam diri kita. Ya, cuman masalahnya kenapa sistem itu tidak bekerja maksimal sehingga kita sekarang kurang sehat atau tidak sehat atau sudah menderita kondisi keluhan tertentu tidak sembuh-sembuh. Ya, karena sistem itu dia tidak bekerja maksimal. Kalau dia bekerja maksimal dahsyat. Ya, karena kalau dia bekerja maksimal ya, biar mudah pembahasannya saya sebut saja self healing gitu ya. Jadi kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Nah, kalau self healing dia bekerja maksimal, maka dia akan lakukan dua tugas dia utama. Pertama apa? Tugas pertama, dia akan mendiagnosa dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, setelah dia ketemu di dalam diri kita ada keluhan A, B, C, D, maka dia akan lakukan tugas dia yang kedua. Apa tugas dia yang kedua? Tugas dia kedua, dia akan recovery, akan memperbaiki secara otomatis. Sistem itu sudah ada. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya sistem itu bisa bekerja maksimal, supaya kita bisa sehat dan sembuh tanpa tergantung hal-hal lain. Oke. Nah, begini. Sebelum saya masuk ke sana, kita harus tahu dulu teman-teman, ya, apa yang menyebabkan kita sakit atau apa yang menyebabkan kita tidak sehat. Karena ingat, dengan kita tahu penyebab yang membuat kita sakit atau membuat kita tidak sehat, maka insya Allah lebih mudah kita untuk, berarti caranya begini dong, biar bisa sehat. Nah, semua penyakit itu, apapun penyakit itu penyebabnya adalah 3 hal. Pertama adalah pola pikir kita yang tidak sehat. Kedua adalah pola makan kita yang tidak sehat. Dan ketiga adalah gaya hidup kita yang tidak sehat selama bertahun-tahun kita lakukan 3 hal ini. Apapun penyakit Anda, ya, itu pasti karena pola pikirnya tidak sehat bertahun-tahun, pola makannya tidak sehat bertahun-tahun, dan gaya hidupnya tidak sehat bertahun-tahun. Contoh, ya, kan contoh sederhana begini deh. Jangankan dari bahan makanannya. Kalau bahan makanannya teman-teman sudah tahu, sekarang sangat tidak mudah kita untuk bisa menemukan bahan makanan yang benar-benar itu bebas dari residu kimia, residu pupuk kimia, residu pestisida dan segala macam. Ya. Sekarang dari cara makan saja misalnya. Ya. Teman-teman tahu, makan itu baiknya kita kunyah berapa kali? Tahu kan? Sekian kali. Pertanyaan saya, sudah nggak kita lakukan itu? Ya, yang ada apa kita? Ya, yang ada kita cuma kunyah sebentar telan. Kunyah sebentar telan. Itu kita lakukan. Kita tahu bagaimana cara makan yang benar, tapi kita tidak melakukannya.
Ya mungkin melakukannya sekali-sekali, tidak konsisten, tidak istiqomah. Kemudian pola pikir kita tidak sehat. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, namanya orang yang berpikir positif pasti dia akan lebih sehat, sementara orang yang berpikir negatif akan cenderung lebih mudah tidak sehat. Ya, teman-teman sudah tahu itu. Pertanyaannya, sudah nggak itu dipraktikkan? Oke, kemudian gaya hidup. Contoh, misalnya kita tahu ya, namanya tidur itu jangan begadang. Kita nggak boleh begadang. Ya, tidur yang baik itu sebaiknya ya itu jam 10 malam kita sudah lelap ya. Jadi sudah lelap, bukan jam 10 malam baru mulai mau tidur, apalagi misalnya sampai di atas jam 12 ya. Tapi pertanyaannya, sudah nggak kita selalu seperti itu? Kalau sudah, good, bagus. Kalau belum, kita perbaiki. Ya. Kemudian apa? Gaya hidup, misalnya contoh, harus olahraga teratur. Sudah nggak kita lakukan itu? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, karena pola pikir kita yang tidak sehat selama bertahun-tahun, pola makan kita tidak sehat selama bertahun-tahun, kemudian juga gaya hidup kita yang tidak sehat bertahun-tahun, maka hal itu terakumulasi membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Clear? Nah, tidak ada cara lain untuk bisa membuat kita untuk sehat secara total dan permanen. Tidak ada cara lain. Ya, kalau kita mau sehat secara total dan permanen, artinya selamanya, tidak ada cara lain kecuali ya kita merubah ini. Ya, pola-pola yang selama ini kita lakukan tidak sehat, ya harus dirubah menjadi pola yang sehat. Karena walaupun kita minum obat dewa atau herbal dewa lah yang bisa membuat kita sehat, luar biasa nih, begitu minum sehari sehat. Walaupun seperti itu, tapi ingat, Anda sehat, tapi kalau pola yang membuat ya kita tadi tidak sehat, ya pola yang tidak sehat tadi tidak kita rubah. Setelah kita minum obat dewa, herbal dewa, kita sehat, pola ini masih kita lakukan, maka pasti kita akan apa? Sakit lagi. Pasti kalau itu sudah. Ya, makanya tidak ada cara lain untuk membuat kita sehat paripurna selain apa? Selain kita merubah pola-pola kita yang tidak sehat, mulai dari pola pikir kita, pola makan kita, dan gaya hidup kita yang tidak sehat, kita rubah menjadi pola pikir yang sehat, gaya hidup yang sehat, dan pola makan yang sehat. Itu baru bisa kita sembuh total dan paripurna. Oke, itu poinnya. Jadi kita sudah tahu apa yang menyebabkan kita menjadi sakit. Nah, untuk membuat kita bisa sehat secara total dan paripurna, ya penyebab sakit tadi kita rubah supaya dia menjadi pola yang sehat. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada self healing tadi. Ya. Self healing ini teman-teman, itu dia hanya bisa bekerja maksimal apabila energi di dalam tubuh kita itu juga berada maksimal. Nah, kenapa self healing kita selama ini tidak bekerja maksimal? Karena kita kekurangan energi. Ya, ingat, yang saya maksud di sini bukan energi otot ya, tapi energi ya yang berada di subatom kita. Ya, di dalam sel kita, dalam subatom kita. Itu yang bisa membuat self healing kita, sistem kita bisa bekerja maksimal. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita bisa membuat self healing kita bekerja maksimal? Ya. Nah, mungkin untuk pembahasan lebih detail ya, nanti ada 4 aspek ya yang akan kita bicarakan. Teman-teman bisa ikuti di video berikut supaya nanti bisa lebih secara bertahap bisa menyimak ini secara menyeluruh. Ya, nanti teman-teman bisa ikuti videonya dengan cara mudah sekali dan gratis. Caranya cukup nanti tekan tombol subscribe warna merah yang di bawah video YouTube ini ada ya, yang warna merah itu ditekan itu, kemudian tekan loncengnya juga, supaya apa? Supaya pada saat nanti kami upload video berikut, teman-teman akan langsung diberitahu oleh YouTube bahwa sudah ada materi baru yang bisa dipelajari. Ya, itu kemudian kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama juga. Ingat, kalau kita ingin menjadi baik, cara yang paling mudah salah satu adalah apa? Kita membantu orang lain untuk menjadi baik. Kalau kita ingin sehat,
Maka salah satu cara yang paling dasar yang perlu kita lakukan apa? Kita selalu punya pikiran, perasaan, dan giroh punya semangat untuk membantu orang lain sehat. Ya, nah materi ini hubungannya sama nanti ilmu kuantum. Ya, nanti teman-teman bisa ikuti materi di yang nanti ada ya tentang apa itu kuantum, bagaimana hubungannya yang bisa membuat nasib termasuk kesehatan kita bisa menjadi lebih baik. Itu saja dulu, silakan ikuti video-video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.